Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang sudah masuk tepat waktu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemuliaan kepada kalian. Dan tentunya saya sangat berharap dan berdoa buat kalian agar kelak kalian menjadi orang yang sukses. Yang terdekat adalah diterima di perguruan tinggi negeri yang diharapkan. Agar pertemuan kita hari ini Allah senantiasa berikan keberkahan, maka marilah kita sama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa-apa yang akan disampaikan hari ini Allah senantiasa memberikan kemanfaatan buat kita semua. Berdoa dipersilahkan. Semester ini, untuk yang semester genap ini yang akan saya berikan, itu lebih kepada materi mata kuliah semester 1 biasanya atau tahun pertama biasanya. Jadi matematika yang akan saya berikan di sekarang ini di semester genap ini lebih kepada persiapan kuliah. Karena zaman saya SMA nggak ada materi sekarang ini. Materi dalam hal ini adalah statistik inferensia, peluang distribusi baik binomial maupun normal itu tidak ada di zaman saya SMA. Ada inferensi itu adalah mata kuliah wajib buat semua mahasiswa yang kuliah. Statistik inferensi itu adalah mata kuliah wajib buat seluruh mahasiswa. Karena statistik itu adalah bagian terpenting pada saat kalian nanti akan menyelesaikan ujian akhir. Ujian akhir kuliah. Biasanya kalau kalian sarjana ya harus membuat sebuah tulisan. Nah, tulisan ini biasanya melibatkan statistik. Salah satunya adalah statistik inferensi. Untuk materi saya sudah buatkan modulnya. Silakan kalian download, kalian baca modulnya. Kemudian untuk materi pengetahuan statistik inferensinya sudah saya buatkan videonya. Nah, saya sekarang akan menjelaskan materi pendukung untuk bisa menjawab permasalahan di statistik inferensia ini. Nah, perlu dan penting pengetahuan kombinasi ini digunakan agar kita bisa terbantu untuk menghitung. Karena kalau menghitungnya mencacah manual lama. Salah satu bagian yang harus kalian perhatikan adalah yang namanya fungsi binom. Nah, cara menentukan nilai-nilainya kan dengan kombinasi. Nah, kombinasinya ada di peluang. Nah, ini yang kira-kira yang akan kita pelajari. Jadi statistik inferensial, kemudian konsep pengambilan secara acak. Nah, secara acak ini harus pakai kombinasi, permutasi kombinasi. Peluangnya secara umum di SMP sudahlah namanya peluang. Biasanya kan kalau di SD, SMP pengambilan sebuah dadu, sebuah koin kan gitu ya. Kalau di SMP atau di SMP itu. Koin dilempar, dadu dilempar, itu kan sebagian mengajarkannya demikian. Nah, kalau sekarang kan tidak mesti koin, tidak mesti dadu dan seterusnya. Ada yang lain. Nah, distribusi binomial memerlukan kombinasi. Nah, sehingga saya perlu menjelaskan sedikit sebelum saya menjelaskan apa itu pengertian-pengertian dari atau fungsi-fungsi dari distribusi normal, kemudian distribusi binomial dan seterusnya. Kalian nanti membaca ulang karena ini penting ya untuk kalian baca. Yang akan kita pelajari adalah peluang binomial dengan distribusi normal ya, dengan fungsi distribusi normal. Nah, peluang itu mungkin sudah sering kalian dengar lah. Pada saat kalian menonton televisi yang era-era kemarin sedang hangat-hangatnya adalah pilkada, itu kan bagaimana peluang si A, si B untuk bisa terpilih. Nah, itu kan berarti kan kita sudah sering mendengar istilah peluang. Atau mungkin kalian sering mendengar gimana peluang Indonesia terbebas dari pandemi tahun depan misalkan. Bagaimana peluangnya dan sebagainya. Bagaimana peluang ekonomi Indonesia naik apa turun. Bagaimana Indonesia peluangnya
bermain dengan Malaysia, dengan Filipina dalam sepak bola dan seterusnya. Nah, istilah peluang itu kan sering muncul. Itu artinya bahwa ilmu peluang itu sangat-sangat diperlukan, apalagi untuk era kekinian. Pada saat kalian nanti terjun di masyarakat, katakanlah kalian jadi seorang pengusaha, itu harus pandai berhitung, harus bisa membaca peluang. Harus bisa membaca peluang. Kalau saya jualan ini, kira-kira bagaimana responnya konsumen atau masyarakat? Nah, berarti kan kita sudah bicara peluang itu. Atau misalkan kalian sekarang berpikir, saya masuk UI enggak ya? Saya kira-kira masuk ITB enggak ya? Nah, itu kan berarti kalian sudah mengira-ngira. Berarti sudah secara tidak langsung kalian sudah berpikir peluang. Nah, jadi peluang itu adalah sebuah ilmu untuk mengukur ketidakpastian. Kok ada istilah ketidakpastian? Kenapa? Karena kita memang tidak pasti. Seperti hanya sekarang. Sekarang kenapa KBM masih daring? Padahal sebelumnya sudah direncanakan oleh 3 menteri bahwa kita akan melakukan pembelajaran tatap muka. Ternyata faktanya kan kita masih daring. Itu artinya berarti pemerintah sudah memperhitungkan bahwa memang ada ketidakpastian. Bahwa memang peluangnya ada tetapi ternyata faktanya jadi tidak. Jadi peluang itu adalah ilmu ketidakpastian, ilmu yang belum terjadi. Artinya ilmu yang mempelajari kejadian ke depan. Nah, kalau kejadian ke depan kan kita tidak bisa memastikan. Karena kita manusia, bukan Tuhan. Kalau Tuhan bisa memastikan kita mati besok misalkan. Nah, itu sudah pasti, sudah ada tulisannya. Tapi kalau kita kan enggak. Apakah kita yakin besok masih segar bugar seperti ini dan sebagainya? Kan kita tidak. Tetapi kita diajarkan untuk bisa menjaga, untuk bisa memahami dan sebagainya. Nah, jadi atau ketidakyakinan. Kenapa ketidakyakinan? Ya memang kita nggak yakin. Kira-kira besok Indonesia bisa nggak ya berhasil melewati COVID-19 dan seterusnya. Sekarang udah COVID-21 kan, 2021. Jangan-jangan berubah lagi COVID 2021. Beda lagi, katanya ada lagi di Inggris sudah mutan virusnya dan sebagainya. Atau ketidakmungkinan. Atau teori kemungkinan. Teori kemungkinan itu artinya bahwa katakanlah Christopher, mungkin nggak dia masuk UI? Mungkin. Mungkin nggak dia masuk ITB? Mungkin. Artinya kan masih sebuah kemungkinan. Berarti kalau misalkan kita bicara kemungkinan, itu berarti belum terjadi. Kalau sudah terjadi menjadi fakta namanya. Kalau belum terjadi masih ketidakpastian atau kemungkinan. Jadi ilmu peluang itu adalah ilmu meramal. Tetapi meramal dalam matematika atau dalam sains itu adalah yang sudah terukur. Misal, kenapa Indonesia mencoba membuat plan belajar secara tatap muka? Karena sudah bisa menghitung bahwa nanti akan ditemukan vaksin. Vaksin salah satu bagian untuk bisa mencegah terjadinya penularan COVID dan sebagainya. Itu kan berarti sudah menghitung. Faktanya ternyata vaksin belum terbagi. Januari tanggal 13 baru dimulai, ya berarti kita masih daring dan sebagainya. Gitu ya. Jadi ilmu peluang itu adalah ilmu yang mempelajari untuk mengukur ketidakpastian atau ketidakyakinan atau kemungkinan dari sebuah peristiwa terjadi atau tidak terjadi. Nah, ilmu ketidakpastian ini tentu sangat mendominasi kekinian ini, sangat mendominasi. Apalagi sekarang adanya wabah COVID ini. Ilmu ketidakpastian itu sangat diperhitungkan. Sehingga orang, kalau kalian nanti ditunjuk sebagai seorang pemimpin atau manajer, itu harus bisa berhitung. Kira-kira berapa sih chain-nya kita bisa menang atau misalkan kita bisa berhasil dan sebagainya, harus bisa berhitung. Gitu ya. Nah, di sini dalam nanti kuliah juga demikian. Pada saat kalian melakukan eksperimen, percobaan, nah itu pasti memperhitungkan nilai-nilai statistik atau nilai-nilai yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu ada ilmu statistik. Nah, ilmu statistik itu juga ilmu yang meramal untuk kedepannya. Kesimpulan yang dibuat itu berarti dipakai untuk menggunakan kegiatan berikutnya. Jadi pada saat kita membuat sebuah kesimpulan hari ini,
Maka kesimpulan hari ini tuh harus bisa menjadi acuan untuk kita melangkah berikutnya. Gitu ya. Nah, yang akan kita pelajari adalah distribusi peluang. Nah, distribusi peluang itu ada dua yang akan kita lakukan, yaitu peluang diskrit dan peluang kontinu. Diskrit berarti nilainya bulat. Ya. Contoh di video yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan tadi saya mengumpamakan kelas 12 MIPA C akan dipilih 3 orang. 3 orang itu misalkan X adalah terpilihnya perempuan. Maka 3 orang yang tersebut bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Apa artinya 0? Berarti yang terpilih 3-3-nya laki-laki. Apa 1? Artinya yang terpilih 1 perempuan, 2 laki-laki. Apa 2? Artinya 2 perempuan, 1 laki-laki. Apa 3? Artinya 3-3-nya perempuan. Nah, jadi diskritnya berarti X diumpamakan terpilih perempuan, nilainya 0, 1, 2, 3. Kenapa 0? Karena memungkinkan 3-3-nya laki-laki. Kenapa 3-3-nya laki-laki? Memungkinkan karena laki-lakinya ada 17 tadi kan. Nah, jadi memungkinkan 3-3-nya laki-laki. Nah, itu diskrit. Sedangkan kontinu itu interval, jadi rentang. Jadi kita tidak bisa memastikan nilainya berapa. Itu biasanya untuk menentukan misalkan berat badan, tinggi badan, kemudian suhu nih. Suhu kan pakai interval rentang, tidak ada kepastian. Berapa suhunya? 36, tidak. Diskrit itu bulat, kalau kontinu itu tidak bulat. Misalkan suhu yang diperbolehkan masuk ke dalam sebuah ruangan, atau misalkan kalian ke mall, itu ada rentangnya. Misalkan 34 sampai dengan 36,5. Nah, itu boleh masuk. 34,1, 34,2 boleh masuk. 37 lewat, nah kamu nggak boleh masuk. Kamu cek di PCR dulu atau di swab dulu, jangan-jangan kamu COVID dan sebagainya. Nah, itu kan berarti ada intervalnya. Nah, itu adalah kontinu. Nah, kontinu itu tapi berupa garis ya. Jadi ada nilai-nilainya yang sudah ditentukan. Nah, peluang diskrit ini yang akan kita pelajari di awal nanti. Kemudian habis itu peluang kontinu. Nah, peluang diskrit yang lebih difokuskan untuk saat ini adalah lebih kepada binomial. Nah, peluang binomial ini yang tadi saya katakan harus paham tentang nilai binomial. Nah, di SMP sebenarnya sudah dikenalkan nilai binomial itu pada saat kalian diajarkan tentang pelemparan sebuah koin. Koin itu hanya ada dua sisi kan, sisi angka sama sisi gambar, hanya 2 sisi. Nah, kenapa binomial? Karena memang faktanya kita di dalam keseharian itu hanya 2 kemungkinan, kita berhasil atau kita gagal. Misalkan Ahmad Faris mau masuk berniat mau ikut tes UI, hanya ada 2 kemungkinan, diterima atau tidak diterima, masuk atau tidak masuk, diterima atau ditolak, berhasil atau gagal, kan gitu ya. Makanya peluang itu selalu dikaitkan dengan pelemparan koin kalau di SD atau di SMP, karena memang baru itu pengetahuannya. Nah, kalau sudah SMA, perguruan tinggi ya tidak hanya koin. Dalam kehidupan itu kan banyak aplikasinya tentang peluang. Atau misalkan kalian misalkan masuk dalam sebuah kerumunan. Itu hanya 2 kemungkinan, terpapar COVID atau tidak terpapar, kan gitu. Hanya 2 kemungkinan kan. Maka untuk mengeceknya adalah di swab atau di tes PCR misalkan. Nah, itu cara jadi peluang itu binomial itu sangat penting untuk kita pelajari. Oke, prolo saya itu nanti tolong dibaca modulnya, sudah saya kirimkan. Saya ingin mengulas tentang basicnya dulu. Saya ingin kemukakan dulu tentang yang kombinasi lah. Di situ ada hal yang perlu kalian perhatikan. Nah, untuk permutasi itu sedikit kita gunakan, tapi perlu juga Nah, sebelum ke sana, itu ada yang namanya faktorial. N faktorial itu adalah perkalian bilangan asli
berurutan. Jadi N kali N-1 kali N-2 dan seterusnya. Sampai dengan bilangan terkecil 1 asli. 1, 2, 3 dan seterusnya boleh. Atau N-1, N-2, 3, 1 boleh. Nah, permutasi itu biasanya dilambangkan dengan huruf P. N permutasi R itu adalah N faktorial per N-R faktorial. Nah, itu biasanya digunakan untuk menentukan banyaknya kemungkinan yang diurutkan. Misalkan gini, saya punya angka 1, 2, 3. Angka 1, 2, 3 ini kan tidak hanya nilai 1, 2, 3. Bisa 1, 2, 3 sendiri. Bisa 1, 3, 2 kan ya. Kemudian bisa 2, 1, 3. Bisa 2, 3, 1. Kemudian bisa 3, 1, 2. Bisa 3, 2, 1. Kan dari 1, 2, 3 bisa ada ini kemungkinan. Nah, tentu ini menghitungnya tidak dengan manual. Kalau cuma 3 masih manual. Lah kalau ada 10 gimana? Ada 0, 1, 2 sampai 9, masa manual? Dan seterusnya. Maka ini adalah permutasi. Nah, ini permutasi. Ini adalah 3 faktorial. 3 faktorial itu berarti 3 kali 2 kali 1. 6 kan? 6 faktorial kan? Nah, itu permutasi penting. Atau misalkan dari 1, 2, 3, 4, saya akan menyusun bilangan 2 angka, 2 digit. Nah, ada berapa ini 2 digit? Ya kan? Ada 12. Kok bisa 12? Dari mana 12? Nah, itu kan perlu ilmu. Dari mana 12? Oh, dicacah aja 1, 1, 2, 1, 2, 1. Kan repot. Kalau kamu cacah 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 4, 1, dan seterusnya. Itu semuanya ada 12. Dari mana 12? Berarti kita mengambil 2 dari 4. Nah, itu namanya permutasi. 4 permutasi 2. Jadi 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1. Nah, berarti kan 12. Nah, itu namanya permutasi. Berikutnya adalah kombinasi. N kombinasi R. Nah, kalau kombinasi itu adalah tidak diurut, tidak perlu urutan. Berarti harus dibagi lagi dengan berapa yang diambilnya. Nah, ini kan permutasi. Ini permutasi. Jadi kombinasi dibagi lagi dengan R faktorial. Contohnya apa? Contoh misalkan. Dari 4 orang ini, dari 1, 2, 3, 4, akan dipilih 2. Kalau dipilih 2, acak dipilihnya. Acak. Terpilihlah 1, 2. Nah, 1, 2-nya terpilih. Nggak usah diurut menjadi 2, 1 atau 1, 2. Nggak usah. Pokoknya terpilih 2 aja. Yang mana terpilihnya? 1, 2. Mau disebut 2, 1 boleh juga. Yang penting terpilih 2. Atau terpilihnya 1, 3. Nah, 1, 3-nya nggak perlu diurut menjadi 3, 1. Tetap 1, 3 aja. Kemudian 1, 4. Nah, 1, 4-nya ya 1, 4 aja. Nggak perlu menjadi 4, 1 juga gitu. Nah, ini namanya kombinasi. Berarti apa artinya? 1, 2, 2, 1 anggap 1. 1, 3, 3, 1 anggap 1. 1, 4, 4, 1 anggap 1. Nah, ini namanya kombinasi. Berarti ini harus dibagi 2 kan? Jadi 4 permutasi 2 harus dibagi 2 faktorial. Nah, ini namanya adalah 4 kombinasi 2. Ini namanya kombinasi. Jadi berapa banyaknya? Hanya 6. Ya kan? 2, 3. Kemudian 2, 4. Satu lagi adalah 3, 4. Nah, 3, 4 nggak perlu dipecah menjadi 4, 3 kan gitu. Ngerti maksud saya? Gimana bisa dipahami singkatnya? Ya. Jadi ini namanya
Ini namanya kombinasi. Bisa Pak, bisa Pak. Nah, jadi kombinasi itu berarti secara singkat dia tidak memperhatikan urutan. Kalau permutasi berarti memperhatikan urutan. Ini permutasi. Nah, sekarang saya tanya. Tadi kan di awal saya tanyakan kelas 12 MIPA C dipilih 3 orang. Dipilih 3 orang kemungkinannya 0, 1, 2, 3. Artinya apa? Tidak ada perempuan, 1 perempuan, 2 perempuan, 3 perempuan. Kira-kira menghitungnya permutasi apa kombinasi? Kombinasi. Kombinasi. Karena kita Kombinasi. tidak perlu mengurut. Terpilihlah misalkan Ihsan sama Christopher. Kan nggak perlu saya sebutkan Ihsan, Christopher, Ihsan. Nggak perlu. Pokoknya Ihsan, Christopher yang terpilih. Paham ya? Paham Pak. Nah, berarti tidak perlu urutan. Nah, kalau tidak perlu urutan, namanya kombinasi. Tapi kalau memperhatikan urutan, itu namanya permutasi. Contoh misalkan. Dari kelas MIPA C akan dipilih 3 orang untuk peringkat 1, 2, 3. Untuk dipilih peringkat 1, 2, 3. Permutasi apa kombinasi? Timothy, kemudian misalkan Apipah, kemudian satu lagi misalkan Revan. Apakah permutasi apa kombinasi? Permutasi, Pak. Permutasi, karena yang terpilih 3 orang itu memungkinkan juara peringkat 1, 2, 3. Misalkan Apipah peringkat 1, misalkan Timothy peringkat 2, Revan peringkat 3. Atau sebaliknya, Timothy peringkat 1, Apipah 2, kemudian Revan peringkat 3, dan seterusnya. Itu permutasi, karena memperhatikan urutan. Jadi urutan dihitung. Kan 3 orang itu bisa aja juara 1, 2, 3-nya beda-beda kan itu ya. Paham gak maksudnya? Itu bedanya permutasi dan kombinasi. Jadi permutasi memperhatikan urutan, kombinasi tidak memperhatikan urutan. Saya perdalam lebih lanjut adalah tentang kombinasi dan permutasinya. Penggunaannya dalam hal ini adalah pada peluang distribusi. Oke. Mungkin kalian masih ingat tentang segitiga Paskal? Pernah dengar istilah segitiga Paskal? Pernah, Pak. Oke, Pernah, apa Pak. tuh? Yang satu, bilangan kan? satu, dua, satu. Ya. Satu, dua, satu gitu kan ya? 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, dan seterusnya kan ya? Kalian tahu nggak segitiga Paskal itu untuk apa? Ada yang tahu? SMP pada saat belajar dilemparkan 2 koin. 2 koin. 2 koin itu ada berapa kemungkinan kalau dilempar? Percobaan mata uang logam. Ya, percobaan pelemparan 2 koin uang logam atau 2 uang logam. Apa yang terjadi? Ada 4 kemungkinan. Ada 4 kemungkinan. Kemungkinannya apa saja? Oke, gambar-gambar. Terus? Angka-angka. Angka-angka. Angka gambar dulu lah. Angka gambar, gambar angka kan? Sama angka-angka kan? Iya, Pak. Ya, jadi kalau misalkan koin itu dilempar, kan memungkinkan koin itu hanya 2 kemungkinan. Di sini misalkan tertulis 100. Kemungkinan tertulis misalkan di sini gambar Garuda kan gitu ya. Nah, itu gambar. Nah, itu angka, ini gambar. Jadi pada saat dilempar 2 koin ya memungkinkan ini. Nah, ini artinya pada saat misalkan X adalah muncul gambar. Muncul gambar. Maka X itu berapa saja? X itu anggotanya apa saja? Muncul gambar. X adalah muncul gambar. Maka X itu angkanya berapa saja?
0 gambar. Artinya apa? 1 gambar, 2 gambar. 0 gambar artinya dua-duanya angka. 1 gambar artinya 1 gambar. 2 gambar artinya 2 gambar. Nah, 0 gambar itu ada berapa? Ada 1 kemungkinan kan? 1 gambar itu ada berapa? Ada 2 kemungkinan. 2 gambar itu ada berapa? Ada 1 kemungkinan. Nah, berarti kan yang ini 1, 2, 1. Nah, jadi ini adalah munculnya 2 koin. Ini misalkan pelemparan koin. Nah, jadi pelemparan koin itu memungkinkan 1, 2, 1. Oh, kalau gitu 3 koin yang mana? Nah, 3 koin berarti 1, 3, 3, 1. Kenapa 1, 3, 3, 1? Penjabarannya apa nih? Ketiga-tiganya gambar, kan gitu kan ya? 1 angka, 2 gambar. Gitu ya. 1 angka, 2 gambar. 2 gambar kan? 2 angka, 1 gambar. Tiga-tiganya angka. Nah, kan itu kan? Kalau X adalah angka, X muncul angka. Berarti X itu berapa saja? 0, 0, 1, 2, 3. 2, 3. Gitu kan? 0 artinya apa? Angka, 0 angka. Oke, 0 angka artinya Angkanya nggak keluar. Gambar semua. gambar Gambar semua. semua. Nah, gambar semua cuma 1 kan? Oke, sekarang 1 angka. 1 angka ada berapa? Iya. Ada 3. Ada 3. 2 angka ada berapa? Ada 3. Ada 3. 3 angka? Ada 3. 1. Ada 1. 1. Maka di sini 1, 3, 3, 1 kan? Ngerti nggak sekarang penggunaan segitiga Pascal? Nanti kalau 4 koin ada berapa kemungkinannya? 1, 4, 6, 4, 1. Apa artinya 1? Kalau misalkan X muncul angka. Gambar semua, Pak. Gambar Gambar semua. semua. Dan Gambar seterusnya. semua. Gitu kan ya? Nah, sekarang kenapa saya kaitkan dengan kombinasi? Oke. Tadi kombinasi, kalau ada 4 kombinasi 1, itu definisinya adalah 4 faktorial per 4 kurangi 1 faktorial kali 1 faktorial. 4 faktorial artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1. 1 faktorial artinya 1. Nah, berarti 4 kombinasi 1 adalah 4. Nah, dengan demikian, 4 itu berasal dari 4 kombinasi 1. Di sini 4, di sini berarti 4 kombinasi 1. Artinya apa nih? 1 gambar misalkan. Kalau X adalah muncul gambar. 1 yang ini berarti apa? 4 kombinasi 0. Artinya apa? Berarti 0 gambar. Kok bisa 4 kombinasi 0, 1? Oke, di matematika, di faktorial, 0 faktorial itu 1, bukan 0. Kombinasi 0 itu artinya berarti 4 faktorial dibagi dengan 4 kurangi 0 faktorial. Berarti kan 4 faktorial kali 0 faktorial. Nah, itu 1. Berarti kalau gitu 4 kombinasi 2 berapa? 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial per 4 faktorial dikali 2 faktorial. 4 kurangi 2 dong. 4 kurangi 2 faktorial kali 2 faktorial. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1, 2 kali 1. Gitu kan? 2 kali 1 kan 4. 2 ya, kali 2, 4. Berarti nilainya 6. Nah, 4 kombinasi 2 itu 6. Jadi 6 itu 4 kombinasi 2. Ini artinya apa? 2 gambar. Jadi 0 gambar, 1 gambar, 2 gambar. Oh, berarti ini 3 gambar. Oh, ini berarti 4 gambar. Gitu kan ya? Nah, jadi 4C3 kok 4 juga? Ya sama. 4C3 itu sama dengan 4C1. Kenapa? Sama dengan 4C1.
Karena 4C3 itu artinya 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurangi 3, 1 faktorial kali 3 faktorial. Kan sama aja dengan ini. Bisa dimengerti? Nah, jadi pemanfaatan faktorial itu di situ. Nah, sehingga di sini, oh kalau gitu, kalau 3 koin dilempar, 0 gambar artinya 3 kombinasi 0. 1 gambar artinya 3 kombinasi 1. 2 gambar artinya 3 kombinasi 2. 1 gambar artinya 3 gambar artinya 3 kombinasi 3. Gitu ya. Lalu 2 koin dilempar, berarti kemungkinannya 0 gambar berarti 2 kombinasi 0, 1 gambar berarti 2 kombinasi 1, 2 gambar berarti 2 kombinasi 2. 1 koin dilempar. 1 koin dilempar berarti 1 kombinasi 0 dan 1 kombinasi 1. 0 koin dilempar ya berarti 0 kombinasi 0. 0 kombinasi 0 kan 1. Sampai sini bisa dimengerti bagaimana penggunaan kombinasi dalam segitiga Pascal? Bekerja pada binomial Newton. Nah, di SMP atau mungkin pada saat kalian belajar polinom, kalian pernah dikenalkan yang namanya suku 2, perpangkatan suku 2. P tambah Q dikuadratkan. Apa penjabarannya? Kalau P tambah Q dikuadratkan, ada yang tahu penjabarannya? P kuadrat plus 2 PQ kuadrat. Oke, bagus. P kuadrat plus 2 PQ kan ya? Plus 2 PQ plus Q kuadrat. Kalian perhatikan angkanya. 121. 121. Itu berasal dari perpangkatan P plus Q kuadrat. Itu elemennya gini. 121. Berarti kalau gitu, P tambah Q pangkat 3 apa? P pangkat 3. P pangkat 3 tambah 3 Q 3P 3 kuadrat Q plus tambah 3P 3P Q kuadrat tambah Q pangkat 3. Q pangkat 3. Nah, gitu kan? Oh, kalau gitu P plus 4 kuadrat gimana? P plus Q pangkat 4. P pangkat 4. P pangkat 4. 4P pangkat 3. 4P pangkat 3. Q tambah 6P kuadrat Q kuadrat 6P kuadrat Q kuadrat tambah 4P Q kuadrat pangkat 3 tambah Q pangkat 4. Q pangkat 4. Nah, kamu perhatikan aja angkanya. 1, 4, 6, 4, 1. Kan dari sini kan? Bisa dipahami penggunaannya? Pangkatnya N. Pangkatnya 1000 gimana? Dan seterusnya. Nah, di sini maka diperlukan yang namanya kombinasi. Oke, kenapa ini diperlukan? Misal gini. Misalkan saya misalkan siapa lah? Christopher lah. Christopher akan melakukan 6 kali tes. Katakanlah Christopher punya kemampuan. Nilai rata-ratanya katakanlah 85. Berarti dia punya peluang setiap ikut tes itu 85%. Nah, itu adalah P misalkan. Jadi kalau misalkan dia punya peluang 85%, berarti P-nya itu 0,85. Berarti Q-nya berapa? P itu peluang berhasil. Berarti peluang gagalnya berapa? 0,15. Oke, bagus. 0,15 dia gagal. Nah, ini diperlukan yang namanya kombinatorik ini. Nah, sehingga kalau dia melakukan 6 kali tes, dia berhasil di 4 perguruan tinggi, lolos, diterima, itu berapa peluangnya? Nah, itu bisa dihitung. Nah, itulah perlunya di sini
kombinasi segitiga Pascal atau kombinasi. Nah, ini nanti kita akan gunakan ke depannya. Oke, sekarang perumpamaan dulu. Nah, berarti kalau gitu ini bisa dirumuskan secara umum. Gimana meneruskan secara umumnya? Jadi kalau P plus Q dipangkatkan N, pangkatnya N, berarti suku pertama itu berapa? Suku pertama selalu nilainya 1 kan? Iya, Pak. Nah, selalu ada nolnya nih. Kalau 3 koin, 3 kombinasi 0. Kalau 4 koin, 4 kombinasi 0. Kalau pangkat 4 juga demikian. Berarti ini adalah 4 kombinasi 0. Artinya kalau N berarti N kombinasi N 0. Gitu kan? Lalu kalau dia pangkat 4 pasti pertamanya P pangkat 4. Begitupun yang ini. Berarti yang pertamanya adalah P pangkat N. Q-nya nggak ada. Itu artinya pangkat 0. Sebuah bilangan dipangkatkan 0 itu selalu 1. Berarti yang keduanya adalah N kombinasi 1. Selalu. Kalau 4 kombinasi 1, 4. 3 kombinasi 1, 3. 2 kombinasi 1, 2. Dan seterusnya. Gitu ya. Nah, jadi 2 kombinasi 2 itu adalah 2. 3 kombinasi 3 adalah 3. 4 kombinasi 1 adalah 4. Begitupun yang sebaliknya. 3 kombinasi 2 adalah 3. 4 kombinasi 3 adalah 4. Nah, berarti ada nilai yang sama nih. Selalu sama. Jadi ada yang bersamaan. 3C1, 3C2 sama. 4C1 dengan 4C3 sama. Nah, kayak itu nilai kesamaannya. Kita lanjutkan dulu. Jadi yang ini berarti kali P pangkat N-1 pasti berurutan kan? 4, 3, 2, 1. Begitupun yang Q. Q-nya nambah. Pangkat 1. Tambah N kombinasi 2. Berarti kali P pangkat N-2. Kali Q kuadrat. Tambah N kombinasi 3. P pangkat N-3. Kali Q pangkat 3. Tambah dan seterusnya. Terakhir adalah N kombinasi N, P pangkat 0, Q pangkat N. Sampai sini bisa dimengerti? Mengerti, Pak. Ya. Silakan kalau mau dicatat, catat dulu. Ini adalah binomial Newton namanya. Binomial Newton. Nah, jadi si Newton itu membuat binomial Newton seperti ini. Gitu ya. Tentang segitiga Pascal, lalu dikaitkan dengan pelemparan sebuah koin, kemudian binomial Newton, karena nanti binomial Newton ini akan kita gunakan penjabarannya untuk menjawab yang namanya peluang binomial. Nah, peluang binomial itu perlu landasan, perlu dasar, yaitu adalah binomial Newton. Biasanya di suku banyak itu ditentukan koefisien. Koefisien suku kelima berapa? Ini misalkan gini. P plus Q pangkat 4. Berapa koefisien suku keempat? 1, 2, 3, 4. Oh, berarti suku keempatnya 4. Koefisien suku ketiganya berapa? 6. Itu koefisien. Koefisien itu bilangan yang menyertai variabel. Itu namanya koefisien. Saya kira itu dari saya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.